Silakan Beta Maluku di unmute mikrofonnya. Mikrofonnya, ya silakan. Oke, malam-malam Bung Paul. Ya, Saya malam. mau usul nih, kalau bisa next time atau besok atau minggu depan, bikin khusus topik khusus bagaimana kita memboikot usaha-usaha daripada radikalis pemimpin-pemimpin radikal di Indonesia. Salah satunya Yusuf Kala. Dengan kita memboikot, aliran keuangan mereka akan tersendat atau menurun pemasukannya, membuat mereka pusing untuk urus bisnis, nggak pusing lagi urus politik radikalnya mereka. Demo-demo semua dibiayai mereka, itu hasil dari usaha-usaha mereka. Dan kalau kita bisa boykot, membuat usahanya kolaps, otomatis kita juga ada andil untuk mengkolapskan mereka punya radikalisme gitu. Mungkin topik satu itu, tapi kita harus teman-teman mungkin bisa searching atau dengan data dokumen yang valid keterlibatan dari perusahaan-perusahaan Yusuf Kala, dalam artian Yusuf Kala keterlibatannya dalam radikalisme. Bagaimana dia bergerak secara politik, mempengaruhi Muslim untuk membenci Kristen, untuk memberikan tempat-tempat strategis kepada Muslim-Muslim radikal di pemerintahan zaman dia atau sekarang juga. Jadi kuncinya saya rasa hentikan dia punya aliran keuangan atau perkecil dengan memboikot segala bentuk usaha dari Yusuf Kala Group atau Kala Group atau Kodel Komisi 8 juga ada di situ perusahaan itu, atau banyak kan mereka sudah berkembang seperti Astra Toyota bukan Astra, sorry. Toyota di Sulawesi Selatan itu kan Yusuf Kala yang pegang kan. Masyarakat Sulawesi Selatan bagaimana tidak membeli Toyota di sana? Cari aja Suzuki atau Mazda yang tidak ada kaitannya dengan Yusuf Kala punya dealership di sana. Kayak gitu-gitu loh, hal-hal kecil. Tapi kalau masyarakat ini nasionalis ya, saya tujukan ke nasionalis. Melihat apa yang saya ungkap ini bagus, mari kita sebarkan. Semoga masyarakat luas cara menghukum Yusuf Kala ini dengan menghancurkan network bisnisnya. Gitu. Mungkin perlu dibahas khusus tuh Pak, satu topik yang jadi bisa kita didengar. kasih ini jaringan bisnis Kala Group. Nah, ini Ya, bisnisnya kita apa searching begitu dulu. ya. Ya, searching semuanya sesuai Teman-teman yang data. punya info-info bisa langsung disajikan, kirim ke WhatsApp atau ke Hagios Europe. Nanti kita bisa bahas, satu hari khusus kita bahas itu ya. Iya, terus satu Juga lagi tuh. Pak, bukan hanya itu juga, tapi kita juga harus punya bukti keterlibatan Yusuf Kala saat dia jadi di Golkar, kemudian dia jadi Wapres, kemudian dia jadi ketua masjid se-Indonesia. Itu harus ada datanya yang kalau secara umum sudah ada bukti, Pak, itu Beta Maluku. Tunggu Pak, Jadi tunggu Pak Gajah Mada sebentar, biar saya selesai dulu ya Pak. Terima kasih Pak. Jadi biar semuanya itu kita nggak fitnah, nggak asumsi bahwa ada data bukti yang memang kalau kita ungkap, orang tanpa harus berpikir juga langsung tahu bahwa oh iya jahat si Yusuf Kala ini ya. Gitu loh maunya. Jadi kita nggak perlu banyak ngomong, dengan fakta aja orang bisa lihat ternyata dia licik sekali nih Yusuf Kala, dia bermain benar ini. Dan ujungnya kan hanya untuk keuntungan diri dan keluarganya aja. Ya kan? Di Sulawesi Selatan, di Makassar, saya yakin banyak orang juga nggak suka sama Yusuf Kala. Terlepas dia satu suka atau apa, pasti ada yang nggak suka dengan cara-cara dia berbisnis atau berpolitik di sana, di daerahnya sendiri ya. Yang saya ingat Pak, tahun 70-an itu ada namanya Kepala Perdagangan Indonesia Timur, bisa di-search itu, namanya Low Haspers. Dia itu yang menentang Yusuf Kala waktu salah satu bisnisnya mengenai kayu ebony. Dan itu udah dilarang. Nah kan bisa teman-teman di Indonesia bisa cari dokumennya itu, apa betul dia sebagai Yusuf Kala ini sebagai orang yang menyelundupkan kayu ebony yang sudah dilarang oleh dunia untuk ditebang atau dijadikan produk waktu itu. Sampai sekarang kayu ebony itu kan kayu langka, nggak boleh. Atau kayu hitam ya, kalau nggak salah disebutnya kayu hitam ya, ebony itu. Sangat kuat itu. Nah, bisa dicari data-data itu, kejahatan Yusuf Kala di dalam bisnis dan di dalam berpolitik, khususnya dalam mengembangkan radikalisme
di Indonesia. Walaupun dia wapres, tapi dia bukan nasionalis, dia tidak cinta NKRI itu. Kebetulan saja dia punya jabatan yang berpengaruh kuat sebagai wapres, sehingga orang ngelihat dia, inilah tokoh Indonesia. No, dia itu bukan nasionalis. Kalau dia nasionalis, dia memang cukup hati-hati kalau bicara, tapi kita bisa lihat waktu dia bicara sesuatu, oh arahnya ternyata ke radikal sekali nih orang nih. Halus, dia ngomong halus. Gitu. Banyak cerita yang saya dengar juga, tidak perlu saya sebut nama, ada salah satu waktu SBY naik pertama kali dengan Yusuf Kalla, ada salah satu pendiri orang Batak, pendiri Partai Demokrat, dijanjikan, kebetulan dia guru besar di UI, dijanjikan sebagai Menko Equin. Nah, kebetulan orang ini saya nggak perlu sebut nama. Istrinya Batak juga, Kristen. Waktu dia nikah, dia setengah-setengah. Istri Kristen, dia Muslim. Tapi on the way, beberapa tahun kemudian dia menerima Tuhan. Dan dia menjadi Kristen. Lalu, dia betul-betul taat dan menjadi Kristen sejati. Lebih Kristen daripada orang yang dilahirkan Kristen. Saya bisa katakan itu karena sikap hidupnya betul-betul menunjukkan pengikut Kristus yang baik. Lalu dia salah satu pendiri Partai Demokrat. Dijanjikan oleh timnya SBY, dia akan menjadi Menko Equin. Ternyata satu hari sebelum dia dilantik, dia nggak ditelepon, Pak. Dijanjikan akan ditelepon. Sehingga waktu dia lihat namanya tidak ada, dia jiwa besar. Tetap datang ke istana pelantikan. Ini rumor ya, saya nggak bisa buktikan. Tapi mungkin ada yang bisa cari dokumennya, bisa pilkan. Ya, kalau rumor artinya kebenarannya diragukan ya, Pak. Gitu. Sebentar ada incoming call, sebentar, Pak. Oke, ini lanjut dulu. Ini katanya Brigadir Manguni masuk ya. Mana ada Brigadir Manguni? Selesai nih, Pak. Saya selesaikan dulu mengenai yang tadi. Jadi si Yusuf Kalla berbisik ke orang ini, kamu sih meninggalkan Islam. Nah, di sini kan apa hubungannya agama dengan jabatan? Orang ini orang ekonom jago dari UI, guru besar. Dia bisa membenahi ekonomi Indonesia. Kok hanya karena agama you geser namanya, you coret di list yang sudah dijanjikan. Nah, ini loh rumor kayak gini kalau emang benar, saya pun dengar dari orang ya. Tapi kalau benar terjadi begitu busuknya, kenapa kita bicara hal malah agama itu harus membawa kita kepada kebaikan. Kualitas orang itu bukan karena agamanya, tapi karena kualitas kemampuannya, dia ekonom, dia teknik, dia itu. Bukan karena semua agama dipukul rata, jangan-jangan karena ini semua jadi Indonesia terbelakang. Ya kan, semua hanya dilihat dari sisi agamanya. No, ya kan. Agamanya walaupun Islam, tapi tipe jalan pemikirannya seperti Amin Rais. Kapan majunya Indonesia? Udah lulusan Amerika kok. Kalah sama Barack Obama. Barack Obama lulusan SD Menteng, Indonesia bisa jadi presiden Amerika. Amin Rais Amerika nggak jadi presiden, malah ngaco aja kerjanya. Ya kan? Memang profesi dia pengacau memang. Iya, jadi jangan lihat agamanya lagi lah, profesionalismenya aja, kemampuannya loh gitu. Nah, itu udah maksudnya ya ke situ. Cuman untuk Yusuf Kalla, Pak, tolong bikin satu kali atau minggu ini atau minggu depan topik bagaimana kita menghancurkan bisnis radikalisme. Salah satunya bisnis keluarga besar Yusuf Kalla. Nggak semua keluarga besar Yusuf Kalla bersalah atau jahat, enggak. Saya yakin juga enggak. Tapi kita kasih pelajaran buat Yusuf Kalla sendiri bahwa you nggak bisa hidup di dunia ini sendiri. Ada perbedaan, banyak perbedaan di luar sana. You nggak bisa seragamkan, semua harus ikut kayak you gitu. Jadi you harus belajar gitu. Terima kasih Pak Pol. Ya. Luar biasa ini. Nanti kita bikin ya, teman-teman kirim datanya ke Gios. Nanti kita teriakan dari sini. Data-data yang valid, nanti kita teriakan.